Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, ataupun malam. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Siti Masya Faizar dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan membagi materi tentang aliran energi. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih itu aliran energi? Apa ya? Dan bagaimana prosesnya dalam lingkungan kita? Nah, tonton terus ya sampai selesai. Jadi, apa sih aliran energi itu? Jadi, aliran energi adalah aliran yang merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari melalui ke produsen, ke konsumen primer atau karnivora, ke konsumen tingkat tinggi, karnivora, sampai ke saproba. Aliran energi itu juga dapat diartikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik yang lain. Pada proses perpindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap organisme melalui tingkat trofik memakan makanan. Lalu, apa sih proses perpindahan energi? Pada tingkat trofik pertama, produsen primer seperti tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri menggunakan energi sinar matahari untuk menghasilkan bahan tanaman organik melalui fotosintesis. Lalu, yang kedua, hewan herbivora yang memakan hanya pada tanaman membuat tingkat trofik kedua. Predator yang memakan karnivora terdiri dari tingkat trofik ketiga. Jika predator yang lebih besar hadir, mereka mewakili tingkat trofik lebih tinggi. Lalu, organisme yang makanannya pada beberapa tingkat trofik, misalnya beruang grizzly yang memakan buah dan salmon, diklasifikasikan pada tingkat trofik tertinggi di mana mereka makanan. Lalu, decomposer yang meliputi bakteri, jamur-jamur, cacing, dan serangga, memecah limbah dan organisme mati dan mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Siklus dari aliran energi itu bagaimana ya? Ini dia. Bisa kalian lihat dari gambar, ada produsen tumbuhan, konsumen herbivora, konsumen karnivora, konsumen karnivora besar, dan sampai produsen tumbuhan berklorofil. Untuk penjelasannya, yuk kita simak. Simak baik-baik ya. Pada produsen tumbuhan berklorofil, yaitu tumbuhan hijau, yang menggunakan energi matahari, menghasilkan fotosintesis. Untuk melakukan fotosintesis, menghasilkan makanan berupa glukosa, dan menyimpan energi dalam bentuk bahan organik. Lalu, konsumen yang pertama, yaitu herbivora. Hewan herbivora seperti belalang memakan tumbuhan dan memperoleh energi dari produsen. Konsumen yang kedua yaitu karnivora kecil. Hewan karnivora kecil seperti katak memakan herbivora dan mendapat energi dari mereka. Kalau dari gambar, konsumen kedua karnivora kecil itu ular. Jadi ular itu memakan konsumen pertama yaitu herbivora tikus. Sesuai di gambar. Lalu konsumen yang ketiga karnivora besar. Dia hewan karnivora besar seperti burung pemangsa sesuai dengan di gambar. Bisa kalian lihat di gambar di atas. Lalu memakan karnivora kecil dan memperoleh energi lebih lanjut dari rantai makanan. Lalu sampah organik, tumbuhan dan hewan mati. Ketika tumbuhan dan hewan mati, sisa-sisa organiknya akan menjadi bagian dari tanah. Pembusukan oleh mikroba menjadi humus. Pembusukan oleh mikroorganisme tanah mengurai sisa-sisa organik menjadi humus yang berguna untuk kesuburan tanah. Lalu mineralisasi oleh mikroba. Mikroba yang mengubah bahan organik menjadi mineral yang dapat digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Lalu yang terakhir, siklus berulang. Dari siklus ini, mineral hasil didekomposisi kembali, diserap, lalu oleh tumbuhan, dan siklus energi terus berulang. Pada gambar di atas di sebelah saya ini, bisa kalian lihat, sesuai dengan penjelasan saya tadi, aliran energi ditunjukkan dengan panah berwarna oranye, bisa kalian lihat berjelas. Sedangkan siklus mineral atau daur ulang materi ditunjukkan dengan panah hijau, ada panah hijau di gambar. Lalu aliran energi ini menunjukkan hubungan antar organisme dalam ekosistem dan bagaimana energi mengalir dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik lainnya. Perbedaan dari aliran energi dan aliran materi. Apa ya aliran energi dan aliran materi? Dari penjelasan di samping, aliran energi merupakan yang pertama, energi yang mengalir dalam ekosistem berasal dari matahari dan dapat mengalami reduksi di sepanjang lintasan yang dilaluinya. Artinya, lintasan aliran energi tidak membentuk daur ulang. Lalu, kalau aliran materi itu, materi tidak berasal dari matahari, tetapi diperoleh dari lingkungan abiotik. Beda kan? Dan lintasan aliran materi itu berjalan membentuk suatu daur materi serangga dalam keseimbangan ekosistem.
materi tidak pernah hilang. Misalnya itu daur karbon. Nah, kalian sudah tahu kan perbedaannya. Untuk kesimpulannya, dari kesimpulannya bisa kalian pahami bahwa aliran energi dalam ekosistem terjadi secara satu arah, dimulai dari matahari menjadi sumber utama, lalu kemudian masuk ke produksi melalui fotosintesis, dan lalu makanan. Energi yang tersedia semakin berkurang di setiap tingkat trofik karena semakin besar hilang dalam bentuk panas akibat metabolisme. Energi tidak dapat didaur ulang sehingga ekosistem bergantung pada pasokan energi baru dari matahari untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, sudah selesai penjelasan dari saya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Maaf ya bila kata-kata saya kurang jelas. Terima kasih. Bye bye. See you.